Pembangunan selalu berbicara tentang perubahan. Namun perubahan tidak pernah terjadi dalam ruang yang kosong. Ia tumbuh dari pengetahuan, pengalaman, dan cara manusia memahami dunianya. Dalam proses pembangunan, teknologi sering dianggap sebagai solusi utama. Ia adalah hasil dari cara manusia berpikir dan bertindak. Di tengah ketimpangan global, pertanyaan tentang teknologi menjadi semakin penting. Video ini mengajak kita memahami teknologi dalam konteks pembangunan. Transcription. Dalam proses pembangunan, teknologi memegang peran yang sangat penting. Teknologi tidak sekadar hadir sebagai alat, tetapi sebagai bagian dari cara berpikir manusia. Cara manusia memahami masalah dan mencari solusi sangat dipengaruhi oleh teknologi. Karena itu, teknologi menjadi imperatif dalam setiap proses pembangunan. Tanpa dukungan teknologi, pembangunan sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Teknologi juga merefleksikan bagaimana manusia berpikir secara rasional. Pemikiran ini tidak lahir secara individu, tetapi melalui proses kolektif. Teknologi digunakan untuk menjawab persoalan alam dan persoalan sosial. Melalui diskusi dan kerjasama, manusia membentuk solusi teknologi. Dari sinilah, teknologi menjadi hasil pemikiran bersama dalam masyarakat. Pemikir pembangunan Denis Gulet menjelaskan makna penting teknologi. Menurutnya, teknologi mencerminkan rasionalitas kolektif manusia. Artinya, teknologi adalah cara manusia memecahkan persoalan secara bersama. Teknologi tersusun dari beberapa unsur utama. Unsur pertama adalah ilmu pengetahuan. Unsur kedua adalah keterampilan manusia dalam menerapkan ilmu. Unsur ketiga adalah alat buatan manusia. Ketiga unsur ini membentuk satu kesatuan yang disebut teknologi. Teknologi tidak muncul secara tiba-tiba. Proses riset bertujuan untuk menghasilkan teknologi yang bermanfaat. Teknologi menjadi bermakna ketika digunakan oleh masyarakat. Manfaat inilah yang menghubungkan teknologi dengan pembangunan. Tanpa manfaat nyata, teknologi hanya menjadi konsep. Karena itu, teknologi harus selalu berorientasi pada kebutuhan manusia. Teknologi tidak selalu identik dengan mesin modern dan serba digital. Dalam kehidupan masyarakat, teknologi tradisional telah lama digunakan. Teknologi tradisional lahir dari pengalaman dan pengetahuan turun-temurun. Pengalaman ini membentuk cara masyarakat menghadapi alam dan lingkungan. Dalam jangka panjang, pengalaman tersebut menjadi bentuk pengetahuan praktis.
Di sisi lain, teknologi modern berkembang melalui ilmu pengetahuan formal. Teknologi modern memungkinkan analisis yang lebih sistematis dan terukur. Contohnya adalah pengaturan irigasi berbasis data dan perhitungan ilmiah. Perbedaan ini sering dipahami sebagai jurang antara tradisi dan modernitas. Namun, apakah keduanya harus selalu dipertentangkan? Pada kenyataannya, teknologi tradisional dan modern dapat saling melengkapi. Pengalaman petani dan ilmu pertanian modern dapat dipadukan. Pertukaran pengetahuan ini menjadi dasar lahirnya inovasi. Inovasi muncul ketika tradisi dan sains bertemu. Hasilnya adalah teknologi yang relevan bagi kehidupan masyarakat. Teknologi yang baik selalu berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat. Bukan sekadar meniru teknologi luar tanpa penyesuaian. Tanpa konteks lokal, teknologi justru dapat menimbulkan masalah baru. Kesesuaian inilah yang menentukan keberhasilan teknologi. Inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang rumit atau mahal. Perubahan kecil yang tepat seringkali memberi dampak besar. Banyak inovasi lahir dari lingkungan lokal. Inovasi tersebut berkembang melalui proses belajar bersama. Namun, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan teknologi. Transcription. Perkembangan teknologi tidak terjadi secara merata di seluruh dunia. Sebagian wilayah berkembang sangat cepat, sementara wilayah lain tertinggal. Ketimpangan ini mencerminkan perbedaan tingkat pembangunan. Negara maju umumnya memiliki penguasaan teknologi yang lebih tinggi. Sementara itu, negara berkembang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan ini berkaitan dengan pendidikan, infrastruktur, dan akses teknologi. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam penguasaan teknologi. Infrastruktur yang belum merata memperkuat kesenjangan pembangunan. Akibatnya, masyarakat sulit mengakses teknologi yang lebih maju. Proses pembangunan pun berjalan lebih lambat. Aliran teknologi global seringkali menguntungkan negara maju. Negara berkembang lebih banyak menjadi pengguna, bukan pencipta teknologi. Dalam banyak kasus, mereka berperan sebagai pasar atau tenaga kerja. Situasi ini memunculkan ketergantungan teknologi. Ketergantungan ini menjadi tantangan besar dalam pembangunan. Disinilah peran negara menjadi sangat penting.
pemerintah dapat mendorong inovasi berbasis potensi lokal. Industri kecil dan menengah juga memiliki peran strategis. Pembangunan teknologi seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dapat tumbuh dari bawah ke atas. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Pendekatan yang tepat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dari sinilah pembangunan teknologi memperoleh makna yang sesungguhnya. Untuk mengejar ketertinggalan, pembangunan teknologi harus dirancang secara sadar dan bertahap. Teknologi tidak bisa diadopsi secara instan tanpa perencanaan yang matang. Setiap masyarakat memiliki titik awal dan kapasitas berbeda. Karena itu, pembangunan harus berangkat dari realitas lokal. Masalah nyata masyarakat menjadi dasar lahirnya teknologi yang relevan. Transfer teknologi merupakan proses pembelajaran, bukan sekadar pemindahan alat. Pengetahuan harus dipahami, dikuasai, dan dikembangkan kembali. Riset dan pengembangan berbasis lokal menjadi kunci kemandirian. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan. Sinergi inilah yang memperkuat ekosistem teknologi nasional. Peran kebijakan publik menjadi fondasi utama pengembangan IPTEK. Tata kelola yang transparan mendukung inovasi yang berkelanjutan. Birokrasi yang efektif mempercepat implementasi teknologi. Lingkungan yang mendukung menekan terjadinya brain drain. Tenaga profesional dapat berkontribusi langsung bagi pembangunan dalam negeri. Pembangunan teknologi harus menjembatani desa dan kota. Teknologi yang berhasil adalah teknologi yang diterima secara sosial. Budaya dan nilai lokal memperkaya proses inovasi. Pembangunan teknologi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan menjadi prinsip penting dalam pembangunan. Pada akhirnya, teknologi adalah pilihan arah pembangunan. Manusia menentukan bagaimana teknologi digunakan. Dengan ilmu pengetahuan dan transfer teknologi yang tepat, ketertinggalan dapat dikejar. Pembangunan yang adil dan mandiri bukanlah utopia. Ia lahir dari kebijakan yang berpihak, teknologi yang membumi, dan masyarakat yang berdaya. Kita telah melihat bahwa teknologi tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan masyarakat, budaya, dan kebijakan. Tanpa keseimbangan, teknologi justru dapat memperlebar ketimpangan. Sebaliknya, teknologi yang membumi dapat memperkuat kemandirian. Pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Negara, masyarakat, dan profesional
memiliki peran yang saling melengkapi.